Apakah Anda ingin tercerahkan? Gunakan pendekatan sederhana ini. Become a vision holder, not just a problem solver, with berkembangbersama.com. Seperti kita sudah bersama, banyak orang di luar sana ingin tercerahkan atau ingin mengalami sebuah kondisi bernama enlightenment, yang orang-orang bergerak di sisi spiritual berusaha untuk menjadi seperti itu dengan pendekatan seperti meditasi, latihan pernafasan, puasa, dan sebagainya, yang berfungsi untuk kembali bersatu bersama semesta ini, sehingga ketika berjalan di kehidupan ini tidak lagi berfungsi dari rasa takut, tapi dari rasa percaya diri. Itu dari sisi spiritual. Sedangkan dari sisi penelitian ditemukan bahwa orang itu ketika berdiri atau berfungsi di kehidupan ini, itu selalu berfungsi dari pikiran ke masa depan yang isinya penuh dengan ketakutan dan masa lalu yang isinya penuh dengan penyesalan yang membuat mereka tidak bahagia. Itu dari pendekatan Universitas Harvard. Artinya, lakukan segala cara untuk Anda bahagia dengan mengarahkan fokus Anda ke saat ini sekarang yang dikenal dengan istilah mindful. Nah, dari begitu banyak pendekatan untuk menjadi orang yang tercerahkan atau enlightenment dari spiritual maupun penelitian, kadang beberapa orang di luar sana, bukan Anda, merasa bingung, mulai dari mana aku? Langkah apa yang bisa aku lakukan? Dan akhirnya Anda berkata dalam diri Anda sendiri, kayaknya bukan aku deh. Hanya orang-orang tertentu saja yang akan tercerahkan. Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa bahagia di tengah kondisi begitu banyak masalah. Nah, di video kali ini saya mencoba untuk menawarkan, karena sekali lagi saya sebagai seorang fasilitator tidak berhak memberikan solusi kepada Anda, melainkan sebuah cara pandang berbeda, namun keputusannya ada di tangan Anda, yaitu tercerahkan atau proses enlightenment sebenarnya adalah sederhananya adalah perubahan self-talk yang Anda punya terhadap diri Anda sendiri. Kalau dulu self-talk kita berfungsi dari apa yang salah dari aku ya. Saya dulu sebelum bergerak di kesadaran, ketika ada di coffee shop dan ada yang menjatuhkan gelasnya di meja yang berbeda, saya selalu merasa bersalah. Apa aku gara-gara datang di sini ya, membuat dia memecahkan gelas tersebut. Mungkin kedengarannya aneh ya, tapi saya itu selalu merasa kebahagiaan orang lain adalah tanggung jawab saya. Akhirnya saya kehilangan akan jati diri saya dengan self-talk saya yang begitu jahat terhadap diri sendiri. Ketika ngaca, saya selalu melihat ada yang kurang dalam diri saya. Ketika ada orang yang ketika ada teman saya yang sakit misalnya, saya merasa mungkin gara-gara saya kurang sering ketemu sama dia. Pokoknya self-talk saya itu isinya penuh dengan menyakiti diri saya sendiri, atau saya jago sekali melihat apa yang salah di dalam diri saya. Nah, bagaimana jika sebenarnya enlightenment adalah perubahan self-talk dari melihat yang salah di dalam diri Anda ke arah penasaran akan potensi dalam diri Anda? Karena saat Anda penasaran akan potensi dalam diri Anda, ini menariknya ya, kehidupan yang di luar itu akan berubah. Karena kalau dari sisi energi, law attraction misalnya mengatakan untuk mengubah kondisi yang ada di luar, ubah dulu yang di dalam. Sehingga kebanyakan orang yang sedang selalu berusaha untuk membahagiakan orang lain, pasti dipastikan kehidupan dia tidak akan berubah. Kenapa? Pertama, orang-orang yang ingin berusaha untuk membahagiakan orang lain terlebih dahulu sebelum dirinya, dia akan selalu menaruh kebahagiaannya di bawah. Pokoknya aku harus melakukan segala cara untuk membahagiakan orang lain. Nah, menariknya, kebanyakan orang itu belum bersedia bahagia. Ini perlu Anda sadari. Kebanyakan orang itu masih suka dengan drama, trauma, dan stres mereka. Oleh karena itu, seberapa besar pun usaha Anda untuk membahagiakan orang lain, kalau orang tersebut belum memilih untuk bahagia, dia tidak akan bahagia. Nah, di sini terjebaknya kita. Kita selalu bilang, ini gara-gara salahku nih. Kok orang-orang yang aku ingin bahagiakan tidak memilih bahagia, berarti aku kurang maksimal. Aku ada yang salah. Nah, disinilah level stres kita tinggi, depresi, dan akhirnya kita tidak bisa berkembang. Bagaimana jika ada cara pandang berbeda, yaitu enlightenment, proses perubahan self-talk Anda, melihat ada yang salah dengan diri Anda, dengan selalu penasaran akan potensi. Ketika Anda terus menggali potensi Anda, terus berkembang tiap hari, bergerak dari rasa syukur, terima kasih Tuhan, terima kasih semesta, siapapun Tuhan Anda bersyukur dengan apapun yang sudah Anda miliki sekarang, dan kemudian Anda ikuti dengan pertanyaan yang kedua, potensi apa lagi yang bisa aku gali hari ini? Anda akan semakin asik untuk terus menggali potensi Anda. Dan menariknya, ini menariknya juga ya, orang-orang yang sudah bosan dengan drama, trauma, dan stres mereka akan ikut terinspirasi tanpa Anda harus bercuap-cuap menghabiskan
energi Anda untuk mengajak orang lain berubah, tapi ketika Anda menjadi diri Anda yang seutuhnya, terus berkembang, penasaran akan potensi diri, orang-orang yang benar-benar sudah siap untuk berkembang, itu akan bermain-main bersama Anda. Itu kenapa Book Club Berkembang Bersama, saya jarang promosi, tapi lebih kepada mengundang orang-orang yang memang sudah saatnya mau berubah untuk bermain-main bersama saya. Sehingga terus berdatangan yang ingin berubah, dan yang belum berubah pun juga nggak apa-apa, nggak ada yang salah dengan itu. Sekali lagi, tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang lebih benar, tidak ada yang salah, tidak ada yang benar, tapi lebih kepada kehidupan seperti apa yang ingin kita nikmati. Apakah kehidupan yang isinya penuh dengan drama, trauma, dan stres, atau kehidupan yang isinya penuh dengan kemungkinan. Jadi sekali lagi kita tidak melihat mana yang salah, mana yang benar, tapi lebih kepada mau ke arah mana kan fokus kita ini. Karena kehidupan adalah serangkaian keputusan. Keputusan apa yang ingin Anda ambil hari ini? Asik ya? Sampai ketemu di kesadaran-kesadaran berikutnya, dan sadari potensi Anda sangat besar. Pertanyaannya, mau digalinya kapan?